used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, heaven to heartbreak away. Never let you go, never let you down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let you down. Don't you give up, no, no, no. I won't give up, no, no, no. Let me love you, let me love you. Don't you give up, no, no, no. I won't give up.
per satu pohon itu kalau garam saya tabur sekitar 5 lubang sampai 8 lubang guys. Maksimal 8, minimal 5 guys. Jadi satu lubang 1 sendok makan penuh. Alhamdulillah perubahannya tuh guys. Inilah perubahannya guys. Pelepahnya itu semakin lebar, semakin besar. Namun sekarang kumbangnya udah enggak datang lagi guys. Alhamdulillah tidak mau makan pelepah lagi. Alhamdulillah banget guys ya. Oke guys, kita langsung saja kita akan taburkan Ajinomoto per satu lubang 1 sendok makan penuh. Langsung kita tanam guys ya. Langsung kita timbun maksud saya. Berhubung di sini udah mulai hujan nih guys. Itu langit udah mulai gelap. Mudah-mudahan ke depan hujannya itu tidak tersendat-sendat lagi guys. Yang jelas kalau untuk Ajinomoto guys, itu per satu pohon hanya 2 sendok makan saja guys ya. Mau pohon tua mau pohon muda sama aja guys. Kira takarannya tidak berbeda. Mau tua mau muda. Yang penting jaraknya diperhatikan guys. Kalau saya yang praktek ini guys, ini langsung di pohon sawit kita sendiri guys. Nah itu perubahannya sangat amazing, sangat luar biasa perubahannya guys ya. Jadi nah ini kita zoom sedikit guys. Oke, kami lihat nyata guys ya. Oke guys, oke, kita kembali lagi ke pokok permasalahan awal. Kita kembali ke tempat penaburan tadi. Ini jaraknya tuh sekitar minimal 60 cm guys. Itu minimal dari titik tanam kemari dari titik tanam, maksud saya ini pohon sawit titik tanamnya ini ke tempat kita tabur ini guys, itu minimal 60 cm kalau Ajinomoto. Maksimalnya itu sekitar 1 meter guys. Nah kalau garam kasar minimal 60 cm juga, maksimal 1,5 meter guys ya. Kalau kita kombin Ajinomoto dengan garam kasar itu bisa sekitar 50 cm saja guys ya. Oke guys, kita intro dulu. Oke guys, langsung saja kita lakukan pemupukan rutinitasnya seperti biasa guys ya. Selang-seling guys. Bulan ini Ajinomoto, bulan muka garam kasar. Jadi kalau kita kombin guys, kalau kita kombinasi umpamanya itu kita ngasih pupuknya guys per 2 bulan. Mungkin ada rekan-rekan yang agak berhalangan sedikit waktunya untuk di sesi pemupukan guys ya. Jadi kombinasi takaran kombinasi itu guys seperti ini maksud saya. Garamnya itu sekitar 3 kilo. Maaf guys, garamnya 5 kilo. Ajinomoto 3 kilo per satu racikan. Itu guys. Itu per satu racikan guys ya. Jadi untuk takaran kombinasi per satu pohon itu sekitar satu pohonnya itu asli 8 lubang tanpa tawar menawar guys. 8 lubang. Setiap lubang 1 sendok makan. Kedalaman lubang 5 cm, bahkan sampai kedalaman sampai sekitar 10 cm guys ya, nggak perlu dalam-dalam banget. Jadi kalau kita metodenya kita lubangin, setelah itu kita masukkan ke dalam, baru kita tutup kembali guys ya. Nah kita lakukan pemupukan lagi guys ya, seperti biasa rutinitasnya. Kebetulan jadwal Ajinomoto guys, langsung kita tutup. Jadi dia tidak hanyut, safety sesuai sama target yang telah kita tentukan guys ya. Yang jelas perubahan demi perubahan tuh guys sangat terlihat jelas dan pesat. Ini rata-rata tadinya memang nggak ada buah, sama sekali nggak ada buah. Maklum guys ya, musim trek. Tapi setelah pemupukan ini berjalan selama 3 bulan guys, selama 3 bulan selang-seling, umpamanya bulan ini Ajinomoto, namun bulan ke depan itu garam kasar. Lihat sendiri guys ya perubahannya guys ya.
Jadi kita nggak ngarang-ngarang, tidak ada edit-edit, langsung saya perlihatkan ke rekan-rekan guys ya. Nyata guys ya. Ini meskipun pelepahnya bolong dimakan kumbang, wawong ataupun wawong guys. Hama tanaman kelapa sawit itu wawong itu. Setelah kita kasih garam kasar di bawah dan kombinasi Ajinomoto, alhamdulillah banget guys. Nah ya itu tuh, kuat ya guys, nggak rapuh, pelepahnya nggak rapuh guys. Alhamdulillah, sangat terlihat pesat ya guys ya, perubahannya guys ya. Oke guys, kita lanjutkan pemupukan lagi guys, ikutin terus ya guys ya, intro. Oke guys, langsung saja kita lakukan pemupukan seperti biasa guys. Rutinitasnya guys ya, dia yang penting rutin guys, nggak mesti takarannya itu nggak mesti banyak. Yang ada nanti kadaluarsa dan berefek negatif ke jaringan pembuahannya guys, apabila dia terlalu banyak takarannya ya guys ya. Jadi kita per satu pohon untuk Ajinomotonya guys, itu hanya 2 sendok makan penuh guys ya, nggak perlu banyak-banyak. Kalau saran saya sih hanya 2 sendok makan per satu pohon, kalau khusus Ajinomoto doang guys ya, karena dia murni. Karena kalau kita kombin, dia takarannya harus kita banyakin, karena setelah kita kombinasi kan dia takarannya otomatis persennya, dosisnya tuh jadi berkurang guys. Jadi kalau umpamanya kita kombin per satu racikan 5 kilo garam kasar, terus 2 kilo Ajinomoto guys. Kalau metode saya seperti itu kembali ke rekan-rekan. Jika rekan-rekan ingin mencoba dan mau mengikutinya, silahkan, saya tidak memaksa. Dan apabila rekan-rekan tidak berminat juga nggak apa-apa guys. Jadi saya di sini bukan kesannya mengguruinya guys ya, hanya berbagi pengalaman dan berbagi ini guys ya, berbagi ilmu lah. Moga-moga apa yang saya buat di video ini bermanfaat untuk rekan-rekan guys. Yang jelas semua membutuhkan proses, dan proses pun membutuhkan semua ya guys ya. Yang namanya pemupukan selama saya lakukan selama ini guys, hanya 3 bulan guys, itu terlihat perubahannya guys. Nah ini meskipun buahnya itu udah mulai berbuah guys, tapi meskipun kecil-kecil ya guys ya, tapi alhamdulillah guys. Nah ini pelepahnya nggak terlalu rapet, dia lebar-lebar, jaraknya tuh renggang dengan sebelahnya. Artinya guys, potensi buah ke depan akan menjadi besar. Gitu sih menurut saya guys. Nah yang di sana itu pohon nggak pernah berbuah juga sama sekali guys. Itu bunganya itu udah mulai keluar. Yang ini mulai padat, alhamdulillah. Perubahannya sangat pesat guys. Padahal situasi masih dalam keadaan musim tirai guys. Nah ini guys, sebelumnya ini jantan ya guys ya. Nah ini yang jadi 1, alhamdulillah. 2 ternyata guys yang telah jadi, tapi di sisi sebelah kiri. Yang sisi sebelah sini ini bunganya jantan semua guys ya. Ini alhamdulillah sudah terlihat. Nah itu guys, kita hanya pupuk rutinitas dengan Ajinomoto doang guys ya. Ajinomoto dengan garam kasar. Jika rekan-rekan tidak mempunyai waktu yang lebih untuk mengurus atau untuk memupuknya guys, per setiap bulan minimal per 2 bulan sekali. Kalau metode saya sih, kita mainnya di kombinasi, takaran kombinasi 5 kilo garam kasar dan 3 kilo 5 kilo garam kasar dan 3 kilo Ajinomoto ya guys ya. Itu kalau takaran kombinasi kita seperti itu. Jika kalian kombinasinya itu 3, garam kasar, Ajinomoto dan borat, berarti boratnya itu takarannya 3 kilo, Ajinomoto 3 kilo, namun garam kasarnya 5 kilo guys ya.
itu pertakaran racikan. Jadi per kombinasi 3 itu per satu pohon sama dengan, kalau kombinasi 3 satu pohon sekitar sama dengan cuman 4 lubang atau 5 lubang guys. Per lubangnya sama 1 sendok makan, kedalaman lubang hanya 5 cm sampai 10 cm guys. Jaraknya 60 cm guys. Jarak dari titik tanam ini ke lubang yang akan kita tabur maksud saya guys. Nah ini lihat guys, ini salah satu perubahan yang telah kita rawat selama ini, hanya 3 bulan terakhir ya guys ya berjalan guys ya. Nah, terlihat sangat luar biasa sih guys. Kalau menurut saya ini luar biasa banget, karena sebelumnya musim trek, kalau untuk musim penghujannya belum pasti, belum waktunya hujan sih guys. Nah lihat sendiri, lihat sendiri guys ya, ini dimakan wabong sampai berlubang. Tapi alhamdulillah guys, dianya tidak patah setelah saya kasih garam kasar dan Ajinomoto guys ya. Ditabur di bawah-bawahnya, ini bekas lubang-lubangnya saya tabur beberapa bulan yang lalu. Ini sudah terlihat dia semakin sehat dan semakin kuat, sehingga si wawung tadi nggak sanggup menggigit. Akhirnya si wawungnya yang nyerah. Nah ini makan, ini hama ya, hama sawit kumbang atau wawung guys, kumbang kepala badak, yang mirip kepala badak dia guys. Habis itu satu lagi kumbangnya yang kepala merah guys, kumbang biasa, kumbang kelapa. Nah itu yang sana, jadi hampir setiap pelepah itu guys, maksud saya hampir setiap pelepah itu dilobangin sama si wawungnya guys. Nah ini badan si wawungnya guys, mati dia mati. Itu kerangkanya tadi guys, bagian sayap. Nah, jadi perubahan buahnya itu sangat amazing dan sangat luar biasa guys ya. Oke guys, kita intro dulu. Oke guys, kita akan memperlihatkan salah satu pohon yang perubahannya pesat juga guys ya. Ini salah satu pohon yang perubahannya itu pesat guys ya. Jadi kalau untuk badan sawitnya, maksudnya batangnya nih, itu gede, lebar, dan juga hama-hama yang berdiri di sela-sela pelepah kering ini telah kita bersihkan juga guys, supaya pupuknya itu sari nutrisi, protein, penguat hormon untuk buah, dan buah sawitnya tadi nggak lari ke hama yang nempel seperti ini guys ya. Ini kita kurangin. Memang mungkin menurut orang-orang yang berpengalaman ini tidak ada gangguannya dan tidak ada efeknya, tapi saya bersihkan ya guys ya, supaya secara logikanya guys, pupuk nutrisi pupuk yang telah kita tabur selama ini tidak lari ke dia, tidak berbagi guys ya. Jadi dia langsung larinya ke buah. Alhamdulillah banget guys, yang jelas perubahannya itu maksimal. Baru 3 bulan berjalan yang saya rasakan guys, alhamdulillah banget. Nah ini buahnya guys, alhamdulillah banget guys ya. Perubahannya itu sangat amazing guys ya. Nah ini buah lama. Nah ini buah yang ininya, generasi selanjutnya guys ya. Jadi ini pelepahnya kecil awal, akhirnya yang di atas ini makin besar. Jadi pelepahnya itu kita buat settingan songgo 2 guys, songgo 2, 1 2 songgo 2 guys ya. Jadi buahnya itu kita pruning pelepahnya supaya nutrisi pupuk larinya ke buah. Ini dia guys, larinya ke buah. Nah itu hampir bertingkat ya guys ya, alhamdulillah banget. Kita lihat secara keseluruhan pohonnya, buahnya tuh lebat banget guys. Kalau situasi masih dalam keadaan musim trek, saya pun kadang-kadang bingung juga guys. Pupuknya cuman garam kasar dengan Ajinomoto doang guys, dengan Ajinomoto doang. Nah ini oke guys, cukup jelas
dan realita nyata. Jelas kan guys, mantul banget nih. Yang jelas atas nama pemupukan, semua itu membutuhkan proses ya guys ya, dan proses pun membutuhkan semua. Kita jangan terburu-buru, pingin nunggu 3 bulan nih mau lihat perubahannya. Jangan terburu-buru guys, santai saja, perhatikan jarak pada saat mau nabur Ajinomoto. Tentunya jaraknya harus diperhatikan. Kalau terlalu dekat jaraknya akan membahayakan bagi jaringan calon buah ke depannya guys, karena perubahannya itu akan berefek negatif jika terlalu dekat guys. Efek negatifnya itu tidak terlihat di bulan ketiga, tapi bisa jadi bulan kelima, bahkan sampai bulan ke-6 guys, maksud saya guys ya. Jadi untuk Ajinomoto jaraknya 60 cm, garam kasar minimal 60 cm. Kalau garam kasar maksimal 1,5 meter. Kalau kombinasi 2 dan kombinasi 3 itu bisa 50 cm guys ya jaraknya. Oke, jadi rekan-rekan sudah melihat semua yang telah saya pupuk selama ini, dan sekalian juga kita tadi ada mupuk Ajinomoto ya. Dodosnya ketinggalan soalnya guys. Nah ini mulainya buahnya udah mulai bermunculan ya guys ya. Kita akan kasih Ajinomoto untuk sebagai penguat buah, supaya buahnya itu nanti tidak seperti ini. Ini duri landak nih guys. Tapi saya yakin setelah kita kasih Ajinomoto nanti ini akan penuh, bulat ya guys, penuh, yakin guys. Karena yang sebelumnya yang di sana juga semuanya ini yang ada di sini guys, itu tadinya rata-rata buah kerdil dan buah landak ya guys. Alhamdulillah banget, perubahannya itu sangat pesat dan drastis. Nah ini guys, alhamdulillah banget. Yang jelas semua membutuhkan proses, dan proses pun membutuhkan semua guys ya. Oke guys, kita intro dulu. Oke guys, langsung saja kita lakukan pemupukan rutinitas seperti biasa guys ya. Masih saja bersama Ajinomoto guys. Per 1 lubang 1 sendok makan penuh. Oke, langsung kita tutup kembali supaya tetap safety dan aman sesuai dengan titik yang telah kita tentukan guys ya. Tidak lari dari settingan, tetap standby di gudang yang telah kita tentukan ya guys ya. Oke, nah ini satu lagi guys. Jadi satu titik tanam hanya 2 sendok makan penuh. Hanya 2 sendok makan penuh guys. Yang jelas perubahannya itu luar biasa banget, termasuk cepat terlihat perubahannya guys ya. Nah ini ya guys ya, buahnya oke sih, oke banget, bukan oke sih, oke banget. Top Marco Jos Gondos kayak kan, biasa disebut orang-orang Jos Gondos, Top Marco. Jadi buahnya keliling ya guys ya, keliling. Alhamdulillah banget buahnya keliling guys ya. Nah itu yang keliling ini buah baru semua nih guys, karena sebelumnya buahnya tuh ada namun kerdil. Udahlah buahnya satu kerdil pula guys. Ini udahlah buahnya gede-gede, besar-besar, gede-gede maksud saya guys, besar gede gitu, gede atau besar gitu. Jadi buahnya tuh keliling guys. Alhamdulillah banget ya guys ya. Yang pastinya tanahnya semakin subur dan pohon semakin sehat. Endingnya guys, buahnya seperti ini. Alhamdulillah banget. Makanya kita tetap melakukan pemupukan rutinitas menggunakan
kali ini umpamanya kita gunakan dengan Ajinomoto, namun bulan muka kita kasihnya garam kasar gitu. Terus secara keseluruhan kita putar-putar seperti itu aja guys ya. Mudah-mudahan izin Allah guys, semua membutuhkan proses dan proses pun membutuhkan semua ya guys ya. Asalkan kita yakin dan kita pun harus konsisten juga. Mudah-mudahan hasil itu pasti memberikan kita, maksud saya sawit itu akan memberikan kita buah terbaik dan terbanyak guys, asal kita rutin. Jadi ibaratnya pupuk ini guys, kalau kita bagaikan makan lah guys pupuk, dan hujan dari langit itu adalah minum bagi tanaman. Oke guys, yang jelas semua membutuhkan proses dan proses pun membutuhkan semua. Makasih, terima kasih guys yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, and comment. Dan juga subscribe ya guys ya, supaya channel kita ini tetap berkembang. Oke guys, untuk mengakhiri video saya mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intro Pak. Lo siento mucho.